A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Dr. Helena Nelis MPD, dan tak lupa yang saya cintai dan yang saya banggakan, rekan-rekan seperjuangan. Baiklah, perkenalkan teman-teman semuanya. Di sini saya Farihatul Mahfudoh dengan NIM 2112100004. Pada kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Adapun pembahasan materi pada kali ini, yaitu yang pertama, mengenai pengertian landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan iptek, dan juga landasan organisatoris. Sebelum masuk pada pembahasan yang pertama, di sini saya akan menyampaikan mengenai kualitas pendidikan dapat terukur dari pedoman kurikulum yang terimplementasi dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan suatu usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan juga kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah dan keterampilan, pengaruh, serta seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan juga kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang sangat kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan juga penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai pengertian landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pembelajaran yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajari. Akan tetapi, persoalan pengembangan isi dan bahan ajar serta cara belajar siswa bukanlah suatu proses yang sederhana. Karena menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan berkaitan dengan persoalan sistem nilai dan juga kebutuhan masyarakat. Persoalan ini kemudian membawa kita pada persoalan menentukan hal yang mendasar dalam proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan yang mendalam dan juga mendasar. Contohnya, dalam menentukan tujuan pendidikan yang harus dicapai sekolah harus ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan yang cermat dalam menentukan mata pelajaran atau bahan ajar yang dimasukkan dalam kurikulum. Sangat perlu sekali ditetapkan rekomendasi dalam memilih kegiatan pembelajaran dan juga pengalaman belajar untuk menunjang pencapaian tujuan umum dan juga tujuan khusus. Maka penting sekali ditetapkan landasan yang sangat jelas, kemudian dipahami dengan baik oleh para pengembang kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran,
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi dari landasan pengembangan kurikulum adalah ibaratkan sebagai fondasi bangunan. Jika bangunan tersebut berdiri di atas fondasi yang kokoh, maka jadilah suatu bangunan yang kokoh juga. Dan jika suatu bangunan berdiri di atas fondasi yang tidak kokoh, maka bangunan yang akan tumbuh juga menjadi bangunan yang tidak kokoh. Semakin kokoh fondasi, maka akan semakin kokoh bangunan tersebut. Nah, suatu bangunan yang tidak kokoh tersebut, maka andai kata suatu hari diterpa angin yang sangat kencang, maka bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian halnya juga dengan sebuah kurikulum. Jika dikembangkan tidak berdasarkan pada landasan yang tepat dan juga kuat, maka kurikulum tersebut tidak akan bertahan dengan lama, dan bahkan dengan mudah dapat ditinggalkan oleh pemakainya. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang sudah disebutkan pada tadi awal sebelum mulai, selanjutnya ada macam-macam landasan dalam pengembangan kurikulum. Terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan iptek, dan juga landasan organisatoris. Baiklah teman-teman, untuk penjelasan mengenai landasan dalam kurikulum, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis terlebih dahulu. Sebelum ke situ, saya akan menjelaskan mengenai pengertian daripada filsafat terlebih dahulu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan juga sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, dan sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan. Dari arti harfiah ini, filsafat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan suatu kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Dengan demikian, maka jelas setiap individu atau setiap sekelompok masyarakat secara filosofis memiliki pandangan hidup yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anggap baik. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama seperti halnya dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan mengenai berbagai macam aliran. Di antaranya itu perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan juga rekonstruksivisme. Adapun di sini keterkaitan antara landasan filosofis dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu perennialisme. Perennialisme ini lebih menekankan kepada keabadian, keidealan, kebenaran, dan juga keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan juga kurang dalam memperhatikan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada esensialisme. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan juga keterampilan agar peserta didik dapat menjadi anggota masyarakat yang sangat berguna. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada esensialisme. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan juga pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Selanjutnya yaitu ada progresivisme. Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan juga proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik yang aktif. Selanjutnya yaitu ada rekonstruksivisme. Rekonstruksivisme merupakan
elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruksivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Landasan yang kedua daripada pengembangan kurikulum yaitu ada landasan psikologis. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan juga moral. Pendidikan memang menjadi proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik lagi. Tetapi, tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya suatu pembelajaran. Ada faktor lain di luar yang berpotensi mengubahnya, yaitu kematangan diri masing-masing dari lingkungan sekitarnya. Perlu adanya suatu sistem pengembangan kurikulum yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan dari pendidikan dalam mengubah perilaku peserta didik. Adapun tahapan-tahapan dari perkembangan psikologis peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu usia prasekolah, usia sekolah dasar, dan juga usia sekolah menengah. Bagaimanapun memahami peserta didik merupakan hal yang sangat penting, karena evaluasi atas kurikulum yang telah disusun dapat dilakukan dengan baik. Bahan evaluasi yang dimaksud seperti kemampuan yang dicapai, metode penyampaian materi yang sesuai dengan penyusunan evaluasi dan juga pembelajaran. Baiklah, adapun keterkaitan antara landasan psikologis dengan pengembangan kurikulum, yaitu landasan psikologis harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan semestinya. Maka, seseorang pengemban dapat berpatokan pada 2 cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi pendidikan dan juga psikologi belajar. Psikologi pendidikan merupakan ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu mampu menerima stimulus atau rangsangan dari luar untuk mengubah dirinya menuju kedewasaan hidup. Pendekatan dalam memberikan stimulus atau rangsangan yang sangat tepat dapat membentuk karakter dalam memberikan stimulus atau rangsangan. Adapun, jikalau kita dapat memberikan rangsangan yang tepat untuk murid-murid kita, maka stimulus yang didapat yaitu stimulus yang baik. Dan peserta didik akan tumbuh menjadi siswa seperti apa yang kita inginkan. Adapun, ada 3 macam pendekatan yang digunakan dalam psikologi pendidikan, yaitu pendekatan secara kognitif, behavioristik, dan juga humanistik. Selanjutnya, yaitu ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan juga menjadi dasar, karena dapat memahami proses individu untuk mencapai kematangan perilaku melalui proses yang runtut. Kematangan pada diri seseorang dapat tercapai karena dapat menyelesaikan tugas perkembangan di fase kehidupannya. Baiklah teman-teman semuanya, landasan selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antar individu, antar golongan, antar lembaga, sosial atau masyarakat. Di dalam kehidupan, kita tidak hidup sendiri, namun hidup dalam suatu masyarakat. Dalam lingkungan itulah, kita memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagai bakti kita kepada masyarakat yang telah memberikan jasanya kepada kita. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan, sebagai suatu rancangan. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan juga hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk mendidik semata, namun memberikan bekal pengetahuan,
keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan juga berkembang lebih lanjut di dalam masyarakat. Adapun selanjutnya yaitu keterkaitan antara landasan sosiologis dengan pengembangan kurikulum. Sebagaimana apa yang menjadi keterkaitan pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada faktor sosiologis. Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitar, yaitu di masyarakat. Nilai-nilai yang didapatkan selama proses belajar dan juga mengajar harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun kehidupan. Sebab, ketika individu telah selesai menyelesaikan pendidikannya, ia akan terjun pada kehidupan masyarakat untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya selama dia belajar. Budaya-budaya yang berkembang di lingkungan dan sistem kehidupan masyarakat menjadi landasan atau tumpuan kurikulum yang berjalan pada dunia pendidikan. Pengembangan kurikulum bukan hanya berdasarkan atas keterampilan saja, namun lebih bersifat global dan juga teknologis, karena zaman terus-menerus berkembang. Perubahan budaya dan juga nilai sosial yang terus terjadi menjadi pertimbangannya, di mana kebutuhan masyarakat mengalami banyak perubahan. Dan disitulah kurikulum perlu adanya keterkaitan dengan landasan sosiologis. Karena pada akhirnya, apa yang telah kita ajarkan kepada siswa-siswa kita akan berguna di masyarakat nanti. Baiklah, untuk teman-teman selanjutnya, landasan selanjutnya yaitu landasan iptek. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masihlah relatif sederhana. Namun, sejak abad pertengahan, kurikulum mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai macam penemuan, teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini, dan dipastikan ke depannya akan terus semakin berkembang. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, logis, konsisten, dan tersusun secara sistematis, dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan juga dikontrol dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Sedangkan teknologi adalah pemanfaatan ilmu untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengarahkan semua alat yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan skala nilai yang ada. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah secara praktis. Perkembangan pengetahuan manusia dewasa ini banyak dihasilkan dengan berbagai temuan-temuan baru dalam berbagai macam bidang kehidupan manusia, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, teman-teman semuanya, adapun keterkaitan antara landasan iptek dengan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, karena kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri, seperti televisi, video, komputer, dan peralatan lainnya, untuk mengakses dan memudahkan kita mencari berbagai macam informasi. Yang kedua, pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa untuk menghadapi masa depan. Jadi, karena berbagai macam penemuan lagi yang akan kita hadapi di masa depan nanti, maka kurikulum sangat berperan untuk membuat kita meyakinkan bahwasanya kita dapat mendidik anak-anak kita dengan baik dan siap membekalkan mereka untuk menjadi seseorang yang siap untuk menghadapi masa depan nanti. Dan yang terakhir yaitu perubahan masyarakat dan juga perubahan iptek yang semakin pesat. Karena banyaknya penemuan-penemuan baru yang akan kita temui nanti, maka kita harus mempersiapkan peserta didik kita dengan kurikulum yang baik dimulai dari saat ini, agar ketika anak-anak didik kita nanti menghadapi kemajuan perkembangan yang sangat pesat, mereka tidak kaget dan mereka sudah terbiasa, karena sebelumnya sudah kita didik dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, yaitu ada landasan organisatoris.
Landasan organisatoris adalah kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan pada peserta didik. Landasan organisatoris merupakan asas-asas yang paling mendasar, karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga guru dapat lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. Adapun keterkaitan landasan organisatoris dengan pengembangan kurikulum yaitu merupakan alat untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pembelajaran secara efektif. Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas tanpa kurikulum yang jelas akan menyebabkan siswa kurang mengerti pembelajaran yang disampaikan. Jadi, sesuatu yang kita siapkan secara tersusun atau terorganisasi, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan nantinya akan mudah diakses oleh para peserta didik kita. Baiklah teman-teman semuanya, kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.